Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in, wala umri dan waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat tarawih rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita haturkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan serta kesempatan sehingga kita bisa berkumpul kembali di Masjid Al-Hasra yang kita cintai ini. Semoga setiap langkah kita menuju masjid ini dihitung sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam mari kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan seringnya bersolawat kita akan mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah, hari ini Selasa tanggal 28 Maret 2023, saya Ibnu Hafiz Arayan kelas 8E selaku MC siswa SMP Al-Hasra akan menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama-tama yaitu adalah total infak yang masuk sampai hari ini ialah berjumlah Rp792.000. Semoga yang berinfak mendapatkan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Petugas ceramah pada tarawih hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Syukron Hidayatullah dengan judul Pelajaran dari Puasa Hidup adalah Memberi. Yang ketiga dan terakhir, adapun yang bertindak sebagai imam pada kesempatan ini ialah Bapak Ustadz Syukron Hidayatullah. Dan yang terakhir, marilah kita ikuti kegiatan sholat tarawih dan witir malam ini dengan hikmat dan tertib. Saya sebagai MC mohon maaf undur diri apabila terdapat kesalahan kata, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustadz selaku penceramah yang bertugas, kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya dan salat tarawih yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Sudah sepatutnya kita memanjatkan senandung pujian teriring rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, hidayah serta taufiknya kepada kita semua, sehingga kita dapat kembali mengayunkan kedua kaki kita yang mana kita arahkan menuju masjid yang mulia ini untuk sama-sama melaksanakan sholat Isya secara berjamaah, yang lalu kemudian dilanjutkan dengan sholat tarawih secara berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita pada kesempatan yang berbahagia ini senantiasa diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena di luar sana masih banyak saudara kita yang belum bisa pergi ke masjid pada malam hari ini
untuk melaksanakan salat Isya dan juga salat tarawih. Karenanya kita merupakan hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berharap dan memohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan dalam menjalankan ibadah puasa, dalam menjalankan salat yang 5 waktu, juga melaksanakan salat tarawih setiap malamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurlimpahkan kepada kehariban alam junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya, seluruh umatnya, termasuk kita di dalamnya yang selalu mengharapkan akan syafaatnya. Semoga kelak di yaumil jaza kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwasannya bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kasih sayangnya Allah, juga bulan yang penuh dengan maghfirah atau ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Selama bulan suci Ramadan kita sebagai orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa, diperintahkan untuk menahan diri, al-imsak an jami'il muftirat, menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa, juga hal-hal yang dapat membatalkan daripada pahala puasa. Selain daripada itu, jamaah sekalian, bulan suci Ramadan juga merupakan bulannya berbagi, bulannya bersedekah, bulannya zakat, bulannya infak. Karenanya kaitannya dengan hal ini, Al-Imam Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani beliau menuliskan dalam kitab Nihayatuz Zain bahwa yusannu al-iktharu min as-sadaqah fi Ramadan, disunnahkan hukumnya memperbanyak sedekah selama bulan suci Ramadan, berbagi kepada sesama, sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada fakir miskin. Biasanya kalau Ramadan itu orang banyak yang bersedekah menjelang berbuka puasa itu, memberikan takjil itu. Nah, sepanjang jalan biasanya banyak. Ya. Kadang kalau driver ojol itu ya, itu sehari itu bisa dapat lebih dari 5 tuh. Ya, ya. Dia jalan dapat, ya. Jalan lagi dapat lagi, jalan lagi dapat lagi. Berkah makanya. Ya, pulang-pulang ke rumah nggak perlu beli apa? Nggak perlu beli makanan untuk buka puasa karena udah dapat di jalan. Banyak orang yang berbagi. Ya, untuk takjil, walaupun ya biasanya isinya lontong, gorengan, kurma, apalagi biasanya air mineral, ya, pastel, risol, ya. Alhamdulillah. Berarti ya, umat Islam di Indonesia udah paham. Ya, di Ramadan itu harus banyak berbagi. Nanti biasanya banyak sekali santunan anak yatim tuh selama Ramadan itu. Ya, berkah pokoknya anak yatim selama Ramadan. Banyak orang yang apa? Melakukan santunan kepada anak-anak yatim. Karena memang disunahkan ya, memperbanyak sedekah, berbagi selama bulan suci Ramadan. Dasar yang mana selain daripada kitab Nihayatuz Zain? Ada dalam sabdanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik, suatu ketika Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat, ya, ayyus shadaqah afdalu? Sedekah mana yang lebih afdal wahai Rasulullah? Kata seorang sahabat yang bertanya kepada baginda Rasul. Apa jawab Rasulullah? As-sadaqatu fi Ramadan. Sedekah yang paling utama
adalah sedekah yang dilakukan selama bulan suci Ramadan. Ya. Adapun besaran dari sedekah itu kecil dan besarnya relatif. Ya, kita memberi sesuai dengan kemampuan kita. Yang mampu untuk memberi 2 butir kurma kasih. Ya, yang mampu untuk memberi beberapa kantong nasi bungkus kasih. Ya, yang penting kita niat sedekah, ngalap berkahnya dari bulan suci Ramadan. Dan kaitannya dengan hal ini baginda Rasul pun, ya, setiap kali memasuki bulan suci Ramadan itu sedekahnya melebihi dari sedekah sebelum masuk bulan suci Ramadan. Disabdakan bahwa karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Baginda Rasul itu adalah manusia yang paling dermawan, yang sering berbagi kepada sesama, tidak pelit, tidak bakhil. Ya. Bahkan Rasulullah lebih mementingkan umatnya daripada kepentingan pribadi dan keluarganya, itu baginda Rasul. Ya. Lalu kemudian ketika memasuki bulan suci Ramadan, wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Setiap memasuki bulan suci Ramadan, Rasul itu lebih dermawan lagi, lebih banyak lagi yang diberikan oleh Rasul disedekahkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Tuh, ya, dasarnya betapa baginda Rasulullah SAW, ya, memperbanyak bersedekah, berbagi pada sesama, berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan selama bulan suci Ramadan. Pak Ustaz, kalau sering-sering ngasih ke orang setiap hari ntar habis duit kita. Kan kekhawatiran kita begitu ya Pak Bu ya. Iya, jangan keseringan ngasih orang, udah mendingan buat rumah dewek dah tuh, buat anak misalkan. Ya, orang menteri juga ada yang ngasih lagi. Jangan keseringan ntar habis. No, biasanya kekhawatiran begitu bagi mama itu. Ya, yang tahu benar masalah keuangan rumah dah. Ya, khawatir kalau misalkan sering sedekah suaminya ntar habis, ntar kismin. Ya, entar di rumah kehabisan duit, kehabisan beras, kehabisan minyak, emang sedekah mulu. Ibu-ibu jamaah sekalian, bapak-bapak, kaitannya dengan hal ini, jangan kita hitung menggunakan matematika dunia yang 10 dikurangi 2 sisanya 8. Ya, bertambah atau berkurang itu? Berkurang. Tapi kaitannya dengan sedekah sepertinya berkurang. Kita punya uang 100.000, disedekahkan 20.000, sisa 80.000, kayaknya kurang. Sepertinya berkurang, padahal hakikatnya bertambah, minimal akan dibalas 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Ya, orang yang berbuat kebajikan sedekahkan berbuat baik, berbagi. Orang kalau dikasih ya girang, apalagi dikasihnya banyak. Yo, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala minimal 10 kali lipat. Jadi semakin banyak harta yang disedekahkan, hakikatnya akan semakin bertambah, bukan berkurang. Ya, jangan selalu hitung-hitungan sedekah menggunakan matematika dunia, enggak nyambung. Makanya matematika langit, Bu. Ya, Allah yang berjanji. Sampai hari ini saya nggak pernah nemu orang ahli sedekah kismin, belangsak, nggak ada tuh. Coba dah. Ya, coba ada kok, dah muter-muter kampung, ada nggak orang ahli sedekah hidupnya miskin, belangsak, bandanya habis, nggak ada. Yang ada malah semakin bertambah. Karena yakin akan janjinya Allah. Kadang kita suka menghitung-hitungan mulu sih sama Allah. Ya, jadi akhirnya kita apa? Pelit, bakhil, kirit, ya, kikir, buntut gasiran, merek hese. Nah, ya kan, pelitnya. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah ya Rabbana. Ini Ramadan momentum kita untuk berbagi. Hidup itu berbagi, ya, yang kaya berbagi kepada yang miskin sebagai bentuk terima kasih si kaya kepada si miskin. Kenapa? Karena kalau nggak ada si miskin nggak ada orang kaya, betul nggak Bu? Iya, orang disebut kaya karena ada yang miskin. Kalau nggak ada yang miskin disebut kaya orang.
Sama, orang ganteng juga disebut ganteng karena ada yang jelek. Ya, kalau nggak ada yang jelek, ada nggak disebut ganteng? Nggak ada. Tuh, ya, tuh makanya sebagai bentuk rasa terima kasih si kaya, ya, berbagilah kepada si miskin. Pasti nanti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya mah yakin. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apa yang kau infakkan, ya, dari sebagian hartamu di jalan Allah untuk berbagi pada sesama, fa huwa yukhlifuh, Allah yang ganti. Tenang, caranya gimana? Urusan Allah itu yang ganti. Jangan takut miskin. Ya, karena kita sering sedekah, jangan. Yakin aja udah. Kadang kita kan itu dia, iman kita lemah, orang yakin. Ya, kadang kata mama ilokan baik, ya kan, kalau banyak ini keluarin pasti apa? Banyak yang kurang. Ya, nggak yakin, makanya yang yakin. Kalau yakin insya Allah nanti akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup mah harus apa? Harus peduli terhadap sesama. Ya, kudu perlu sama orang. Mengapa? Karena roda kehidupan berputar. Ada kalanya nanti kita enak, ada kalanya kita nggak enak. Kalau kita sering berbagi, nggak usah jauh-jauh sama saudara, sama tetangga. Ya, ada saudara, tetangga lagi kekurangan, kita bantu. Kita perlu banget, ya. Kita kasih terus. Nanti akan ada saatnya di mana kita sedang membutuhkan bantuan karena kita sering membantu orang lain, dibantu nanti. Ya, hukum kausalitas seperti itu sunnatullah. Orang yang sering membantu maka nanti ketika dia membutuhkan bantuan akan dibantu. Ya, karenanya sekali lagi Ramadan ini adalah momentum bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih dermawan lagi, belajar bersedekah, belajar infak, belajar untuk menyisihkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hakul yakin, orang yang gemar berbagi, gemar bersedekah tidak akan pernah jatuh miskin, tidak akan pernah sengsara, tidak akan pernah melarat. Fakta membuktikan itu, karena Allah tidak akan pernah menyalahi akan janji-janjinya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini termasuk ke dalam golongan hamba-hambanya Allah yang dermawan, umatnya baginda Rasulullah yang gemar berbagi terhadap sesama. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.